Pak, kalau orang manggil orang mati, bertanya kepada arwah orang mati, apa ada resiko? Ada. Kutuknya namanya kutuk alam kubur. Di situ akan banyak musibah bencana, dan sakit penyakit, perceraian, kemiskinan. Nah, sebenarnya Indonesia ini banyak terkena kutuk alam kubur. Karena banyak pemimpin-pemimpin Indonesia yang sering minta-minta di kuburan. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Amin. Tapi Ya. saya dari kecil tidak suka main itu. Tidak suka ya, Pak? Karena itu kan tidak suka, karena itu mainan anak-anak aja. Nah, karena dulu sebelum saya bertobat, langsung bisa ketemu setannya. Ngapain cari jalangkung gitu. Ngapain cari jalangkung ya, Pak? Oke. Nah, itu roh setan menyamar. Roh setan yang terlibat ya? jalangkung itu terkena kutuk alam kubur. Kutuk alam kubur ya, Pak ya? Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 20. Kitab Imamat pasal 20 ayat 6 sampai ke 7. Kitab Imamat pasal 20 ayat 6 sampai dengan ke 7. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Alkitab berkata, Thomas, ya, bahwa Tuhan menentang namanya pemanggilan arwah. Tuhan menentang yang namanya itu bertanya kepada arwah. Itu dalam kitab Imamat pasal 20. Kitab Imamat pasal 20 ayat 6 sampai dengan ke-7. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa ada namanya pemanggilan arwah? Kenapa ada pemanggilan arwah? Pertama, dipercaya adanya kehidupan setelah kematian. Dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Kedua, dipercaya bahwa arwah orang mati tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Sehingga disebut namanya adalah roh peramal. Makanya peramal itu memakai namanya arwah orang mati. Nah, yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang mati memiliki kekuatan supranatural. Keempat, dipercaya arwah orang yang sudah mati bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia, atau antara manusia dengan Elohim. Makanya sering ada namanya di kuburan-kuburan, doa-doa di kuburan. Karena dipercaya arwah orang mati bisa menjadi pengantara antara dewa dan manusia, atau antara Allah dan manusia. Dan yang kelima ini yang parah, Thomas. Iya, Pak. Yaitu dipercaya arwah orang mati lebih jujur daripada orang hidup. Iya, Pak. Nah, dipercaya bahwa arwah orang mati lebih jujur daripada orang hidup. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau arwah orang mati itu ada 7 harian, 40 harian? Sebenarnya tidak. Waktu sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu Rogo Sukmo. Disitulah saya tahu tentang dunia arwah yang sebenarnya. Pada waktu seseorang mati, itu langsung terpisah di antara orang hidup, detik itu juga. Nah, setelah saya bertobat, baru paham. Yang mati dalam Tuhan, langsung ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota
memerintah bersama Tuhan. Dan yang tidak dalam Tuhan, atau yang mati bunuh diri, langsung ke dunia orang mati, dunia arwah, yang disebut namanya dunia bawah. Jadi, yang keluyuran 7 hari, 40 harian itu bukan arwah orang mati. Bukan arwah orang mati. Ya, jadi yang keluyuran 7 harian, 40 harian itu bukan arwah orang mati. Jadi Thomas harus tahu juga bahwa tidak ada sebenarnya 7 harian, 40 harian itu tidak ada. Nah, kalau orang kenapa bisa ngimpi ketemu kakek neneknya atau orang tuanya yang sudah mati? Nah, sebelum saya bertobat, dipercaya bahwa manusia itu punya saudara kembar. Nah, sehingga kalau bayi baru lahir, langsung tali pusatnya disimpan di satu tempat. Dikasih namanya benda penerang. Nah, karena dipercaya supaya saudara kembarnya menyertai jabang bayi. Nah, itu sebenarnya bukan saudara kembar, tapi roh setan yang menyamar. Dan itu wujudnya sama. Nah, kalau orang rogo sukmo, makanya kalau bertapa, dia melihat dirinya sendiri. Itu disebut saudara kembar. Itu bukan saudara kembar manusia sebenarnya, tapi roh setan yang menyamar. Nah, kalau orang itu mati, maka roh setan yang menyertai dia semasa hidupnya ada di kuburan. Dan itulah yang mendatangi anak cucunya. Jadi kalau ngimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati, itu bukan arwah mereka, tapi roh setan yang menyamar. Jelas, Thomas? Jelas, Thomas? Pak. Jelas, Pak. Jadi itu setan yang menyamar. Nyamar. Yang jadi pertanyaan, Pak, kalau orang manggil orang mati, bertanya kepada arwah orang mati, apa ada resiko? Ada. Kutuknya namanya kutuk alam kubur. Kutuk Disitulah alam kubur, ya, namanya kutuk, ya kutuk alam kubur. Nah, itu namanya kalau dulu belum bertobat namanya kutuk alam kubur. Di situ akan banyak musibah bencana, dan sakit penyakit, perceraian, kemiskinan. Nah, sebenarnya Indonesia ini banyak terkena kutuk alam kubur. Karena banyak pemimpin-pemimpin Indonesia yang sering minta-minta di kuburan. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Amin. Nah, jadi kutuk alam kubur itu akan terjadi banyak musibah dan bencana. Dan akan terjadi perceraian, perzinahan, dan kehancuran. Nah, kemiskinan. Nah, jadi kalau kita orang Kristen, kalau ziarah itu boleh hanya tabur bunga. Yang tidak boleh meminta dan memanggil. Dan lebih baik mendoakan orang-orang yang hidup, bukan yang mati. Oke? Oke, Pak. Oke, sekarang tanya jawab. Ya, saya Pak. minum kopi dulu. Oke, sama Pak ya. Kita juga minum kopi dulu, Pak. JJ Royal yang luar biasa. Pastor Daud, bagaimana kalau misalnya berarti orang yang sudah meninggal, kalau kita hanya terus kita peringatin 7 hari, 14 hari, 30 hari, itu boleh dikatakan tradisi ya Pak? Bukan berarti kita mengenang dia pergi setelah 40 hari, baru arwahnya ke surga, itu pasti tidak ya Pak? Pertama ada tradisi, kedua ada kepercayaan sugesti. Gitu. Tapi itu tidak boleh. Nah Pak, kalau diganti persekutuan memuji menyembah Tuhan, boleh enggak? Saudara, semua hari yang dijadikan Tuhan. Tetapi alangkah baiknya jangan mengkait-kaitkan dengan tradisi itu menjadi kepercayaan sugesti, nanti jadi sinkritisme. Amin.
Oke, Pak. Terus Pak, kan Tapi kalau kalau harinya, ya Pak, kalau harinya diganti jadi persekutuan, pujian penyembahan, tidak ada masalah sih. terus kalau masalah jalangkung tuh Pak, ilmu jalangkung yang memanggil arwah pakai botol itu kan Pak, sehingga rohnya itu berkata-kata itu bagaimana Pak? Itu kalau botol itu lain lagi. Kalau jalangkung itu pakai media seperti gini, Ya, pesan gini. Nah, ditulis gitu. Itu kalau zaman dulu kan mainan anak-anak itu. betul Pak. Itu ada Nah, kuasanya itu nggak Pak? kan ada yang pakai kayak model boneka-bonekaan, ada ininya gini itu. Iya, betul. Nah, tapi Iya, saya dari kecil tidak suka main itu. tidak suka ya Pak? Karena itu kan tidak suka, karena itu mainan anak-anak aja. Nah, karena dulu sebelum saya bertobat, langsung bisa ketemu setannya. Ngapain cari jalangkung gitu. Ngapain cari jalangkung ya Pak? Oke. Nah, itu roh setan menyamar. Roh setan Yang terlibat menyamar ya. jalangkung itu terkena kutuk alam kubur. Kutuk alam kubur ya Pak ya? Ya, Nah, Pak, itu harus dibatalkan dalam nama Yesus. dalam nama Yesus ya Pak. Nah, pertanyaan Ya. lagi Pak. Kalau seseorang sudah minta kuasa, minta sembahyang ke kubur, kalau nggak sembahyang kubur nanti bisa anak cucunya itu sial atau terkutuk, bagaimana tuh Pak? Justru kalau yang minta ke kuburan itu Alkitab berkata Tuhan sendiri yang menentangnya. Justru Gitu ya, kalau kita tidak minta arwah-arwah orang mati, tidak manggil-manggil arwah orang mati, justru kita tidak kena kutuk, tapi kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kalau kita orang Kristen hidup dalam Tuhan, tidak bisa kena kutuk itu. Karena ada nama Yesus berkuasa dalam hidup kita. Amin. Tony, Ya. Pak Thomas, Ya, shalom Pak. saya dari Medan. Saya ingin memberi masukan dan bertanya sekaligus. Saya dan keluarga saya selalu bertengkar di rumah. Di depan pintu rumah saya, menurut para pendoa, ada disiram tanah kuburan. Usaha saya selalu gagal dan ditipu orang. Rumah dan tanah aset yang mau saya jual Susah dijual. laku sampai saat ini. Ya, Terima kasih. Dijual. Oke. Kalau jenis tanah kuburan seperti itu, hancurkan kutuk, namanya kutuk alam kubur juga, itu sama. Karena itu berhubungan dengan arwah. Nah, itu cara doanya seperti ini Pak Simanjunta. Ikuti saya Pak Simanjunta. Ya, Pak, ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk alam kubur. Segala kutuk alam kubur. Kutuk arwah. Kutuk arwah. Kutuk mantra. Kutuk mantra. Kami hancurkan. Kami hancurkan. Kami patahkan. Kami patahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus buka masa depan. Ya, doanya lakukan itu. Dan percaya nama Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus roh-roh jahat keluar. Ya. Doanya itu lakukan setiap hari. Nanti pasti ada perkembangan. Pagi atau sore, Pak? Terserah. Doa tidak dibatasi jam. Ya. Semakin sering semakin baik. Tapi ingat loh, ini bukan mantra, ini doa. Iya, Pak, ya. Oke. Lanjut, siapa? Saya Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam. Oke, lanjut Ibu. Silakan. Selamat malam, Pak Daud. Selamat malam. Ya. Ya, Pak Daud, aku mau tanya, kalau misalnya kita udah dibaptis, udah terima Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen itu kita gimana sih kita tahu kalau hidup kita itu di bawah kutuk atau kuasa gelap? Karena kan hal-hal ini kan tidak kelihatan kan, misalnya hal-hal yang menghalangi rezeki atau pintu jodoh atau apapun itu, bagaimana kita tahu? Apalagi kita kebetulan saya ini adalah etnis Chinese kan,
dulu kan kita nggak tahu misalnya nenek moyang kita atau apa ada sembah apa itu gimana ya Pak ya? Oke. Pada waktu ini tolong dicatat nih Ibu ya, tolong dicatat ya Thomas. Ya. Tolong dicatat dan tolong perhatikan. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, segala kutuk sudah dipatahkan. Amin. Waktu Tuhan Yesus disalib berkata, sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita lahir baru dan menjaga hidup kita hidup dalam pertobatan? Itu aja. Oke. Jelas? Oke. Dan yang tahu kelahiran baru itu adalah dirimu dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Ya. Dan Alkitab berkata, hidupmu pasti diberkati. Amin. Amin. Ya, Pastor Daud, ada pertanyaan kembali. Salam, Pastor Daud, nenek saya melahirkan anak, lalu anaknya meninggal saat dilahirkan, kemudian arwah anak itu merasuki nenek saya, dan seketika juga nenek saya bisa menyembuhkan orang sakit kalau arwah anak itu datang. Yang saya tanyakan, benarkah itu arwah anak nenek saya, dan adakah kutuk keturunan terhadap anak cucunya? Bila ada, mohon doanya biar lepas kutuk keturunan. Oke, itu roh setan yang menyamar. Itu kena kutuk alam kubur. Itu nanti anak cucunya sering sakit-sakitan, kecelakaan, dan kena bencana, musibah. Ya. Nah, itu harus dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Oke. Jadi cara matahkan kutuknya, Thomas, Ya, dengar? dengar Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan kutuk keturunan, kutuk alam kubur, kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Amin. Haleluya. Pak, Ya, oke. saya dari Balikpapan. Saya punya pertanyaan nih Pak. Pak Ya. Daud, jadi dulu orang tua saya kan ada beli tanah. Terus ada masalah dengan tetangga, ada yang ngerasa, dia bilang tuh tanahnya dia. Nah, terus orang tua saya tuh diguna-guna sama mereka, mama dan papa saya. Nah, mama sama papa saya sih nggak percaya kan Pak ya, setelah 6 bulan, kok masih sakit-sakitan. Sakitnya tuh kalau sudah mau maghrib. Waktu jam 6 sore ya? Iya, benar sekali Pak. Pas jam 6 sore baru muncul penyakitnya. Benar. Jam 6 sore, sampai kira itu biasanya jam 6 sore sampai jam 7 malam. Betul sekali Pak, betul sekali. Itu kumat ya. Nah, terus kan orang tua saya kan juga beragama Pak ya, nggak percaya kalau itu disantet. Akhirnya tapi orang suruh pergi ke dukun. Nah, akhirnya papa saya pergi ke dukun orang Manado, terus mereka buat ritual gitu Pak di kebun kami. Jadi katanya sih disantet. Nah, memang benar sih Pak, disantet Pak. Setelah itu mereka panggil leluhur gitu Pak, leluhur orang tua. Terus dikeluarin panah atau jarinya orang kelingkingnya orang mati, terus ada kayak patok gitu, tapi dia dibungkus kain merah gitu Pak, baru diikat kain hitam. Setelah itu meninggal sih yang nyantet Pak, karena kata yang dari dukun orang Manado itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, kita kan sebenarnya sudah hidup baru juga Pak ya, itu apakah ada kutuk yang terkena kepada kami sebagai anak-anaknya Pak? Karena dulu orang tua kami pergi, ada ya Pak ya? Ada, itu namanya kutuk alam kubur. Karena ada hubungan dengan pemanggilan arwah. Iya, benar itu Pak. Roh leluhur. Biasanya kalau di daerah Sulawesi, itu lambangnya burung hantu. Betul sekali Pak, iya Pak. Kalau di daerah Sulawesi itu, Sulawesi itu lambangnya burung hantu. Nah, itu harus dipatahkan kutuk alam kuburnya. Kalau tidak, nanti anak cucunya kerja apapun banyak kena sial. Ya, betul itu Pak. Nah, oke. Nah, itu cara pematahan kutuknya. Iya. Kayak doa tadi, tapi tak ulangi lagi supaya ingat ya. Doanya seperti ini ya. Ya Pak. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk keturunan. Hancurkan kutuk keturunan. Kutuk alam kubur. Kutuk alam kubur. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk serapah kuburan. Darah Yesus. Hancurkan kutuk serapah alam kuburan.
Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan aku. Darah Yesus bebaskan aku. Oke. Terima Ingat kasih banyak. doanya itu ya. Oke. Siap Pak, Tony Daud, Namanya terima kasih kutuk alam banyak. kubur. Oke. Oke Pak, terima kasih Haleluya. banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Pak. Haleluya. Ini Pak, ada pertanyaan dari pemirsa. Salam Pak Dotoni, mohon bantu saya. Banyak pendoa dan ahli kebatinan bilang berkata bahwa di rumah saya ada benda yang ditanam di rumah saya oleh dukun. Pertanyaan saya, bagaimanakah caranya agar benda yang ditanam bisa ketemu? Terima kasih Pak Dotoni, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ketemu itu ada karunia membedakan roh. Betul. Dan yang kedua yang jadi pertanyaan, kalau bendanya sudah menyatu dengan tanah, gimana nyarinya? Repot, Nah, apa rumahnya dikatrol? cabut. Nah, apa mau dibuldoser? Nah, jadi sebenarnya doakan saja sudah cukup. Doanya gini, itu kan berarti kutuk mantra untuk kutuk di tanah itu. Darah Yesus sucikan tanah ini, tanah terkutuk ini diubah jadi berkat. Mantra-mantra, jimat-jimat, kutuk-kutuk, roh-roh gelap yang ada di tanah ini kami usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Bersihkan tanah ini dari kutuk. Gitu. Amin. Itu sudah cukup dengan ya, iman. Pak. Ya. Saya dari Nias ini Pak, Nias. Oh, saya dulu pernah khotbah di Nias. Ini Pak mau... Oh, terima kasih Pak. Oke, Ya. silakan Pak. Baik Pak, saya mau ceritakan ini Pak. Kebetulan di keluarga saya arwah kakek nenek sering orang tua saya mimpikan. Nah, dan kadang juga merasuki keluarga kami. Iya. Nah, kebetulan kakek saya ini dulu ada ilmu hitamnya. Berarti itu ada hubungan dengan ilmu pemanggil arwah. Berarti itu kakekmu dulu sering kesurupan arwah. Kurang tahu juga Pak, yang penting ada ilmunya dulu. Kadang-kadang Iya. keluarga bahkan anak saudara saya sering kerasukan arwah-arwah kakek saya ini dan nenek. Oke. Lanjut. Nah, jadi bagaimana untuk menetralkan itu Pak, supaya tidak lagi mimpi-mimpi lagi arwah yang sudah meninggal ini? Itu berarti ada ikatan batin antara keluarga dengan dunia alam kubur. Nah, itu harus diputuskan ikatan batinnya. Baik, Pak. Nah, doanya seperti ini ya. Doanya Pak, seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin, ikatan roh leluhur, kami hancurkan, kami putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus, Buka. Darah Yesus bebaskan. bebaskan. Dan kalau mau tidur doanya, darah Yesus bentengi keluargaku. Darah Yesus bentengi keluarga saya. Oke. Malam. Iya. Shalom, selamat malam Pak. Saya dari Maluku Pak. Oh, Ambon. Iya Pak, Ambon. Wah, saya kabur. pernah KKR juga di sana. Oh Sama iya Pastor Pak. Gilbert. Oh iya Pak. Gini Pak, yang saya alami itu berpapasan sama-sama dengan istri saya Pak. Istri saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu akibat serangan kuasa kegelapan, dan sampai saat ini yang saya alami ada yang bergerak-gerak di jantung saya Pak. Seperti Dari ada ujung bayangan yang kepala. mengikuti. Iya Pak, di tulang belakang ada Pak. Oke, seperti ada bayangan yang mengikuti. Iya Pak. Oke. Dan Berarti dia itu ada mengalir di dalam kayak di aliran dari darah Pak. kepala, umbun-umbun Dari kepala kepala. sini sampai kaki. Sampai di perut Pak. Perut. Oke. Iya. Berarti itu ilmu hitamnya mengarah ke keluarga ya, bukan hanya Sampai ke istri saya sudah meninggal Pak kemarin. Akibatnya istri saya meninggal sampai dia stroke Pak. Stroke langsung meninggal Pak. Oke. Sekarang Franz Tepal saya beritahu Iya Pak. cara doanya.
itu berarti ilmu hitam. Berarti mau ngambil tidak hanya satu, masih ada lagi. Itu analisa saya ya. Iya, Pak. Ada ledakan di atap rumah enggak? Itu waktu ada bunyi pasir, Pak. Ada apa? Bunyi pasir. Oh, kalau jenis pasir berarti bukan ilmu santet membunuh, tapi untuk bikin sial atau bikin kecelakaan atau bikin bangkrut. Berarti itu jenis pasir itu transtepal berarti kerja apapun bangkrut itu. Yang Itu pasir. iya, Dan Pak. itu namanya sakit penyakit juga. Sakitnya Iya. pindah-pindah itu. Iya, Pak. Di sini, di sebelah sini, Pak, saya rasakan sampai sekarang, Pak. Oke, transtepal berdoa. Ini Iya, yang Pak. saya ajarkan. Darah Tuhan Yesus, Darah Tuhan Yesus, bebaskan aku. bebaskan aku. Darah Yesus, Darah Yesus, sembuhkan aku. sembuhkan aku. Darah Yesus, Darah Yesus, bentengi aku. bentengi aku. Roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, jahat, keluar demi nama Yesus. roh jahat, roh terkutuk keluar dalam nama Yesus. Nah, lakukan selama kira-kira 3-6 bulan. Oke, siap, Pak. Iya. Pasti sembuh. Kalau itu betul-betul kuasa gelap, pasti Iya. sembuh. Siap, Pak. Habis saya Kenapa rasakan. sampai 3-6 bulan? Iya, Supaya Pak. kamu lebih dekat dengan Tuhan sekalian Amin. lama. Amin. Siap, Pak. Haleluya. Iya. Iya. Yes, oke. Amin, Puji Pak, ya. Tuhan. Halo, Ya, shalom Pak Yongki. Ya, Shalom. gimana Pak Yongki? Pak Pastor Thomas, shalom Pastor Daud. Ya, oke, silakan tanya. Dapat kiriman puasa gelap, Pak. Tiap sebelum tahun 2018 saya itu nggak pernah mimpi, tapi sesudah 2018 saya ngorok gitu. Sebelumnya nggak pernah ngorok. Nah, terus dalam sesudah kejadian gitu, tiap kali saya bangun, saya diikuti 2 orang gitu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan itu sudah bisa saya tanggulangi dengan tidur di lantai. Akhirnya kedua roh itu keluar dari tubuh saya. Nah, terus sesudah gitu, Pak, dia itu kirim lagi satu benda gitu buat saya, nggak tahu itu modelnya seperti apa. Juga memberikan mimpi juga kepada saya, Pak. Nah, saya tidur di lantai itu juga nggak bisa ngusir dia keluar dari badan saya. Nah, itu pertanyaan, apakah itu roh atau itu jiwanya dukunnya itu, atau itu ada hubungannya dengan tali jiwa, Pak? Kalau ini biasanya ya, itu santet tingkat paling bawah, tingkat dasar. Itu kalau orangnya tidur di lantai, tidak bisa kena, karena itu di bumi itu ada gaya gravitasi. Ada namanya medan magnet. Tidak kena santet, tapi kena masuk angin. Ya, itu sudah, Pak. Itu sudah untuk kasus yang pertama sudah selesai. Rohnya itu sudah keluar dari tubuh saya. Nah, terus dia kirim lagi, Pak, satu, Pak, gitu. Untuk dia tiap kali saya bangun tidur, saya mimpi lagi, gitu. Dan tahu itu hubungannya itu membuat saya kalau pagi itu merasa capek, tidak bergairah, nggak mau ngelakuin apa-apa, gitu loh, Pak. Itu jenis santet tingkat dasar, tingkat paling bawah. Kelemahannya itu ada. Orang suka ketawa, tidak bisa kena. Oh gitu, Pak. Nah, tapi jangan ketawa sendiri, namanya edan. Gila. Pak. Kalau untuk doanya bagaimana, Pak? Nah, supaya tidak kena serangan lagi, tapi ingat, Bapak tidak perlu tidur di lantai. Nanti masuk angin. Ya, Pak. Sakit. Nah, doa yang saya ajarkan, darah Yesus bentengi aku, darah Yesus lindungi aku, bebaskan aku dari yang jahat. Udah cukup itu. Haleluya. Dan Amin. tidak usah tidur di lantai lagi. Haleluya. Oke. Aku mohon kekuatan Tuhan bekerja, kuasa Elohim bekerja, kuasa Yesus bekerja. Berkati saat ini Thomas Tuhan, nyatakan lawatanmu, nyatakan kuasa kasihmu. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, keluar dari Yesus. Ulurkan tanganmu, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan bekerja Tuhan. Untuk kesembuhan
dan pelepasan mereka yang mendengar program ini. Dan nama Yesus dimuliakan. Demi nama Yesus Kristus, kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Demi nama Yesus, kuasa Elohim melawat kami semua. Yang percaya katakan, amin. Amin.